And so does the whole... I'll put you up to convert. Such effrontery. You've never held a man in passion. Humility. To be near you. Look. I love you. Malicious tongues. Oh, we weren't talking about you. But once in a while. The wind. Film ini dibuka dengan seorang pria yang sedang mengantarkan pesanan daging ke sebuah biara yang letaknya cukup terpencil, bener-bener jauh dari hiruk pikuk, cocok buat yang ingin detox dari dunia luar. Pria itu bernama Silpa. Selain jadi kurir dadakan, dia juga sering membantu pekerjaan dapur di biara tersebut. Sebenarnya aturan di sana cukup ketat. Laki-laki asing tidak diperbolehkan masuk ke dalam komunitas. Tapi ya namanya juga butuh tenaga buat angkat-angkat barang berat. Akhirnya aturan itu sedikit dilonggarkan, khusus untuk pekerja seperti Silpa. Di biara ini, para biarawati punya aturan hidup yang tidak main-main. Mereka harus menjalani 3 sumpah penting. Pertama, sumpah kemurnian, artinya mereka tidak boleh menikah seumur hidup. Kedua, sumpah ketaatan, di mana mereka harus sepenuhnya patuh pada komunitas religius. Dan yang terakhir, mereka harus meninggalkan segala urusan duniawi. Intinya, hidup mereka benar-benar didedikasikan untuk pelayanan. Sebelum lanjut ke cerita berikutnya, kenalan dulu dengan para biarawati di sana. Yang pertama ada Sister Martina. Dia dikenal sebagai sosok yang bisa dibilang agak gampang salah fokus kalau ngelihat Silpa. Apalagi saat pria itu sedang bekerja dan memperlihatkan ototnya. Namanya juga manusia, kadang iman bisa goyah sedikit. Yang kedua adalah Sister Carmilla, seorang novis atau calon biarawati yang usianya sekitar setahun lebih muda dari Sister Martina. Dia masih dalam tahap belajar menjalani kehidupan biara, jadi masih sering terlihat polos dan penasaran dengan banyak hal. Nah, dari sinilah cerita mulai berkembang, dan tentu saja tidak semuanya berjalan setenang suasana biara. Yang ketiga adalah Sister Veronica, biarawati yang cenderung introvert dan lebih suka menghabiskan waktu sendirian di kamarnya. Tipe yang kalau ada acara rame-rame, dia lebih pilih skip dengan elegan. Lalu yang keempat ada Sister Clara, yang ternyata merupakan keponakan dari kepala biara. Dan terakhir, tentu saja ada para biarawati senior yang sudah lebih lama menjalani kehidupan di sana dan jadi panutan, atau setidaknya seharusnya begitu. Secara umum, biara dikenal sebagai tempat para wanita yang dianggap sebagai pilihan Tuhan, bahkan sering disebut sebagai pengantin atau kekasih Tuhan. Kedengarannya sakral banget ya. Tapi di balik itu semua, para biarawati tetaplah manusia biasa. Kadang mereka juga bisa khilaf dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi meskipun tinggal di tempat yang religius, bukan berarti langsung jadi auto suci tanpa celah. Buktinya, mereka masih belum sepenuhnya bisa lepas dari hal-hal duniawi. Salah satu contohnya, saat para biarawati ini menyanyikan lagu rohani, tapi dengan iringan musik yang terasa lebih hidup dari biasanya. Bukannya tambah khusyuk, malah vibes-nya jadi agak beda. Ketika kepala biara mengetahui hal itu, kegiatan tersebut langsung dihentikan. Alasannya cukup tegas, kalau dibiarkan, biara bisa-bisa berubah jadi seperti klub malam. Niatnya ibadah, malah hampir jadi konser mini. Seolah membenarkan pepatah, di mana ada iman, di situ juga ada godaan. Salah satu biarawati, yaitu Sister Veronica, mengalami pergulatan batin yang cukup berat. Ia memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada Tuhan, tapi justru membuat pikirannya kadang melayang ke arah yang tidak semestinya. Untuk melawan perasaan dan pikirannya itu, ia pun berusaha keras menahan diri dan tetap berpegang pada ajaran yang diyakininya. Meskipun jelas, itu bukan hal yang mudah.
Sister Veronica diketahui sering melakukan ritual yang cukup menyimpang dengan gerakan-gerakan yang terasa tidak biasa dan cenderung berlebihan. Semua itu ia lakukan diam-diam tanpa sepengetahuan pihak biara. Namun ternyata di balik kejadian-kejadian aneh tersebut ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sebuah kekuatan gelap digambarkan mulai bersemayam pada patung Yesus yang mereka hormati. Melalui patung itu, pengaruh jahat perlahan mulai memengaruhi para biarawati. Godaan tersebut membuat mereka semakin sulit mengendalikan diri dan perlahan terdorong untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang mereka pegang teguh. Salah satu contohnya adalah Sister Lucrezia. Ia nekat melanggar aturan dengan membawa seorang pria asing masuk ke dalam biara. Tindakannya itu jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku dan menunjukkan bahwa ia sudah mulai kehilangan kendali atas dirinya. Pada akhirnya, perbuatannya tersebut diketahui oleh kepala biara. Hal itu membuat kepala biara sangat marah karena tindakan tersebut dianggap telah mencoreng aturan dan kesucian tempat tersebut. Kepala biara pun mengancam akan melaporkan kejadian tersebut kepada Uskup Agung Reza. Tapi situasinya jadi serba rumit karena biarawati itu merupakan anak dari salah satu donatur penting di biara. Tak mau kalah, biarawati tersebut justru balik mengancam. Ia mengatakan akan meminta ayahnya berhenti memberi bantuan jika kasus itu benar-benar dilaporkan. Karena status keluarganya yang berpengaruh, akhirnya ia hanya diberi sanksi berupa pertobatan tanpa hukuman yang lebih berat. Secondo la immensità della tua misericordia. Sayangnya, hukuman tersebut tidak memberikan efek jerah. Justru bukannya reda, malah makin rame. Salah satu kejadian terjadi saat Shilpa sedang memotong kayu bakar. Tanpa sengaja, potongan kayu itu mengenai jendela hingga kacanya pecah. Kejadian ini sebenarnya terlihat sepele, tapi ternyata berlanjut ke hal yang tidak semestinya. Tanpa sepengetahuan yang lain, Sister Ondina mengambil potongan kayu tersebut dan membawanya ke kamarnya, bahkan memanfaatkan pecahan kaca yang ada. Tindakannya jelas menunjukkan bahwa ia sudah mulai kehilangan kendali dan melanggar aturan yang ada. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, kepala biara akhirnya mengambil tindakan tegas. Ia melakukan pemeriksaan mendadak ke kamar para novis, berharap bisa menghentikan perilaku menyimpang tersebut. Dan benar saja, dalam pemeriksaan itu, kepala biara menemukan sebuah surat cinta yang ditulis oleh salah satu biarawati. Hal ini semakin memperjelas bahwa kehidupan di biara tersebut sudah jauh dari aturan yang seharusnya dijalankan. Karena hubungan pacaran jelas dilarang keras di biara, biarawati yang ketahuan itu langsung diminta menjalani penebusan dosa. Aturannya memang tegas, urusan hati, maaf, itu harus diparkir dulu. Namun, bukannya mereda, kekacauan di biara justru makin menyebar seperti virus. Sister Lucrezia mulai memengaruhi Sister Clara yang merupakan keponakan kepala biara. Ia menceritakan pengalaman pribadinya dengan cara yang sangat detail, seolah-olah itu sesuatu yang menarik untuk diikuti. Awalnya, Sister Clara berusaha tidak mendengarkan, tapi ya rasa penasaran itu memang bandel. Pelan-pelan mulai mengganggu pikirannya dan mengikis keyakinannya. Di sisi lain, kepala biara sedang pusing tujuh keliling. Ia sampai mengundang Uskup Sebastian ke biara untuk meminta bantuan. Tujuannya jelas, agar masalah yang melibatkan Sister Lucrezia tidak sampai terdengar oleh ayahnya yang merupakan donatur penting. Kepala biara sangat khawatir kalau kasus ini terbongkar, reputasi biara akan hancur dan kepercayaan para donatur ikut hilang. Jadi, ia bertekad untuk mengembalikan nama baik biara seperti semula, walaupun caranya makin terasa seperti operasi rahasia daripada kegiatan religius. Saat melakukan pemeriksaan mendadak untuk kedua kalinya, kepala biara kembali menemukan sesuatu yang mencurigakan di kamar Sister Ondina, yaitu bekas-bekas potongan kayu yang sebelumnya sempat hilang. Setelah diinterogasi, Sister Ondina akhirnya mengakui perbuatannya. Ia mengaku telah menggunakan potongan kayu tersebut untuk tujuan yang jelas melanggar aturan biara. Melihat hal itu, kepala biara tidak punya pilihan selain memberikan hukuman, karena kali ini pelanggarannya sudah terlalu jauh untuk dianggap sepele. To make certain all terms of his father's will are respectfully spent on the education of his testament. Situasi di biara makin kacau. Bukan cuma Sister Ondina, kepala biara juga dibuat benar-benar terkejut saat mengetahui kenyataan tentang Sister Veronica, biarawati yang selama ini dikenal paling alim dan taat.
Ternyata di balik sikapnya yang terlihat sangat suci, ia menyimpan pergulatan batin yang cukup serius. Ia sering berhalusinasi dan meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang seharusnya ia pegang. Hal ini membuat kepala biara sangat kecewa. Akhirnya, Sister Veronica juga turut mendapatkan hukuman atas perilakunya yang dianggap menyimpang. Di sisi lain, di kediamannya, Pastor Sebastian kedatangan keponakannya bernama Rodrigo, seorang seniman lukis yang ingin menawarkan hasil karyanya. Melihat lukisan tersebut, Pastor Sebastian tertarik dan berniat memperkenalkannya ke pihak biara. Namun, kehadiran Rodrigo justru membawa masalah baru. Pemuda itu mulai menaruh hati pada Sister Clara. Meskipun Clara berusaha menjaga jarak dan menolak secara halus, pesona Rodrigo membuat hatinya mulai goyah. Iman dan perasaannya seperti berada di persimpangan. Sementara itu, Sister Veronica terlihat sangat terpukul setelah cermin miliknya dibuang. Di bilik pengakuan dosa, ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa bersalah karena ia meyakini apa yang ia alami adalah sesuatu yang benar menurut versinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Pastor Sebastian cukup terkejut. Ia mencoba meluruskan pemikiran Sister Veronica, menjelaskan bahwa keyakinannya sudah melenceng dan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Di waktu yang sama, Rodrigo diam-diam menyelinap ke perpustakaan biara untuk menemui Sister Clara. Namun Clara tetap berusaha menghindarinya. In questo posto. Letteralmente. No, oscure no. Difficili forse, ma utili. Posto alle tentazioni. Rodrigo tidak menyerah begitu saja. Ia bahkan memberanikan diri menemui kepala biara secara langsung, mencoba menunjukkan keseriusannya. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai lulusan terbaik dari sekolah sastra di Roma, berharap bisa mendapat kesan baik. Dari sini, konflik di dalam biara semakin rumit, bukan hanya soal aturan, tapi juga soal perasaan, keyakinan, dan godaan yang datang dari berbagai arah. Saat melihat lukisan bunga yang dibawa Rodrigo, Sister Clara langsung tertarik. Ia kembali diam-diam masuk ke perpustakaan biara dan memanggil Clara yang sedang bermain piano. Niat awalnya cuma ingin lebih dekat, tapi saat Rodrigo bertindak terlalu jauh, Clara langsung panik dan memilih pergi. Bisa dibilang situasinya jadi canggung banget. Niat kenalan malah bikin orang kabur. Di sisi lain, Sister Veronica terlihat sedang berdoa di depan patung Bunda Maria. Ia digambarkan semakin terobsesi dengan keyakinannya, sampai mulai memiliki pemikiran yang tidak wajar. Ia bahkan merasa dirinya memiliki hubungan khusus yang tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Sementara itu, di lorong biara, Sister Martina diam-diam menyiapkan rencana jahat. Ia menuangkan racun ke dalam minuman yang nantinya akan diberikan kepada kepala biara. Ternyata, ia bersekongkol dengan Sister Lucrezia untuk menyingkirkan kepala biara agar mereka bisa bebas dari aturan yang selama ini membatasi mereka. Pengaruh buruk di biara itu makin terasa. Banyak biarawati mulai kehilangan arah dan melanggar aturan yang seharusnya mereka jaga. Bahkan, Sister Clara yang awalnya terlihat paling kuat mempertahankan prinsipnya, akhirnya mulai goyah. Karena sudah tidak tahan dengan konflik batin yang ia rasakan, Clara nekat kabur dari biara untuk menemui Rodrigo. Namun sayangnya, saat ia meminta untuk tinggal bersama, Rodrigo menolak karena takut masalahnya akan semakin besar. Akhirnya Rodrigo mengantar Clara kembali ke biara. Tapi sebelum benar-benar kembali, mereka sempat menghabiskan waktu bersama di taman. Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka ternyata diperhatikan oleh Sister Martina. Alih-alih melaporkan kejadian itu, Sister Martina justru memanfaatkan situasi untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu, rencana jahat yang ia susun akhirnya berhasil. Di kamarnya, kepala biara akhirnya meninggal setelah meminum racun yang telah disiapkan. Dari sini, keadaan biara benar-benar berubah menjadi semakin gelap dan penuh kekacauan. Kematian kepala biara langsung membuat suasana jadi kacau. Seluruh penghuni biara panik, termasuk Silpa yang saat itu ikut terkejut dan kebingungan dengan situasi yang tiba-tiba berubah drastis. Namun, nasib kurang berpihak padanya. Silpa justru tertangkap di luar biara dan ikut terseret dalam kekacauan yang terjadi. Karena kematian kepala biara terasa janggal, Pastor Sebastian pun memutuskan untuk memanggil pihak kepolisian dari Roma untuk menyelidiki kasus tersebut. Saat proses penyelidikan berlangsung, Sister Martina dipanggil untuk dimintai keterangan. Disinilah situasi makin rumit.
Ia mengaku bahwa pelaku pembunuhan adalah Rodrigo, keponakan Pastor Sebastian sendiri. Mendengar hal itu, tentu saja Pastor Sebastian tidak langsung percaya. Tapi keraguannya mulai goyah ketika Sister Martina menunjukkan sebuah bukti berupa kancing yang diklaim milik Rodrigo. Dengan bukti tersebut, Pastor Sebastian akhirnya memerintahkan agar Rodrigo ditangkap. Kabar ini langsung menghantam Sister Clara. Ia merasa sangat terpukul karena orang yang ia kenal kini dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Keadaan makin memburuk saat Pastor Sebastian mendatangi Clara dan menuduhnya ikut terlibat dalam skandal yang mencoreng nama baik biara. Setelah mengusir Pastor Sebastian dari kamarnya, Clara semakin tertekan. Sementara itu, Pastor Sebastian berencana melaporkan semua kejadian ini kepada Uskup Agung. Namun, sebelum semuanya terungkap dengan jelas, sebuah kejadian tragis kembali terjadi. Saat rombongan Uskup Agung datang ke biara, mereka menemukan bahwa Sister Clara telah meninggal di kamarnya. Kematian tersebut menjadi pukulan besar dan menciptakan skandal yang sangat kelam. Terlebih lagi, terungkap bahwa banyak penghuni biara telah terlibat dalam pelanggaran yang menyimpang dari aturan yang seharusnya mereka jalani. Akhirnya, dengan mempertimbangkan semua kejadian tersebut, Uskup Agung memutuskan untuk menutup biara itu. Kisah ini pun berakhir dengan meninggalkan banyak pelajaran tentang godaan, kepercayaan, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Sister, speak. You've got to tell me who opened the door. But... Oh God, you want us all to plunge into the inferno? Open your eyes, for heaven's sake. Stop, please, the bell! Come, speak. My Jesus! God in heaven, lest you abandon us like wandering sheep in the dark. Use all of our...